Saudara, survei Litbang Kompas 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rano Karno mendapat apresiasi warga. Tingkat kepuasan pada kinerja Pemprov DKI Jakarta mencapai 71,3%. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menjelaskan meski tingkat kepuasan pada kinerja Pemprov DKI Jakarta cukup tinggi, namun terdapat gap antara kepuasan publik terhadap kinerja dengan citra dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Rano. Rangga menjelaskan perlu pembuktian dari Pramono Rano untuk kerja nyata dalam membangun Jakarta. Bisa lihat bahwa ada gap ya, artinya ada sekian persen perbedaan antara citra dengan kepuasan gitu ya, kinerja baik gubernur maupun wakil gubernur. Nah, di situ kita bisa menjadi indikator bahwa perlu ada pembuktian dari gubernur dan wakil gubernur untuk tidak hanya berdasarkan sosok atau ketokohan ya, gubernur wakil gubernur saja gitu, tidak kepuasan publik, tapi benar-benar berasal dari kepuasan karena kinerja yang 64,5% responden warga Jakarta mengaku puas dengan kepemimpinan Pramono. Survei tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 10 hingga 14 Juni 2025 di Jakarta mengaku puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Kinerja Pramono dari 400 responden, 64,5 mengaku puas, terbagi 57% puas dan 7,5% sangat puas. Namun dibayangi 30,1% responden lain yang menyatakan sebaliknya. Sementara untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, total 57,5% responden yang mengapresiasi kinerjanya, terdiri dari 52,6% puas dan 4,9% sangat puas. Kita bahas apresiasi publik atas kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Bersama juru bicara Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim dan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI William Aditya Sarana. Selamat sore Mas Ciko, Mas William, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore Cynthia. Selamat sore. Mas Ciko, bagaimana Anda menanggapi dari survei Litbang Kompas saat ini? Sangat puas 7,5%, puas 57%, tidak puas hampir 30%, dan tidak tahu 5,4%. Ya, kami menanggapinya dengan positif, tapi tentu kami juga nggak kemudian bereuforia gitu ya. Tapi pada prinsipnya semua hasil survei dari lembaga manapun itu yang kita anggap dan masyarakat anggap kredibel, berintegritas, tentu akan menjadi masukan yang berharga bagi Mas Pram maupun Bang Dul, dan juga bagi jajaran Pemprov dalam menyikapi kebijakan apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi ke depan, atau apa yang harus diubah, dan apa-apa yang memang harus ditingkatkan. Intinya kami merasa puas, tapi tidak merasa sesuai tidak dengan kinerja yang sudah dilakukan selama 100 hari ini? 100 hari adalah waktu yang singkat. Kami menghargai masyarakat yang puas, yang sangat puas, maupun yang tidak puas. Karena kan kita juga tahu dalam 100 hari seberapa banyak sih yang bisa dilakukan. Dan tetapi kita telah, Pak Pram dan Bang Dul telah mengupayakan melakukan banyak hal yang tentu belum semua bisa tersentuh. Masyarakat Jakarta ini kompleks, permasalahannya juga beragam. Setiap warga mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, Cynthia. Jadi ada kemungkinan kebutuhannya belum terpenuhi terkait dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh gubernur maupun wakil gubernur. Oke, saya ke Mas William. Mas William, ada 27,8% yang menyatakan tidak puas atas kinerja Gubernur Pramono. Dan juga disebutkan 12,2% menyatakan bahwa Pramono Anung kurang turun ke masyarakat. Bagaimana Anda menanggapi ini, melihat ini? Ya, saya membandingkan dengan
100 hari pertama ataupun 1 tahun pertama dari gubernur-gubernur sebelumnya. Ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ada Pak Jokowi, dan nilainya mirip-mirip ya, di angka 70% sampai 80%. Jadi saya mengapresiasi pemerintahan Pak Gubernur yang sudah mencapai angka yang sangat baik dalam segi popularitas gitu ya. Tapi tentunya ada masalah-masalah yang harus segera ditangani, misalnya soal masalah kemacetan, masalah polusi udara, dan masalah kesejahteraan. Menurut saya 3 hal ini yang harus menjadi fokus, dan berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai Pak Pramono yang kurang turun ke masyarakat ya. Saya kira memang ini harus segera diatasi, karena kalau saya lihat media sosialnya Pak Gubernur kan memang seringkali meresmikan lalu bekerja di ruang rapat. Saya kira mulai lebih banyak untuk turun juga ke masyarakat, mendengarkan aspirasi secara langsung. Jadi memang visual itu penting, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang pas kepada Pak Gubernur, sehingga satu sisi masalahnya dituntaskan, dan sisi yang lain secara visual dan real bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Oke, Mas Ciko, lalu bagaimana dengan evaluasi program-program unggulan dari Pramono Rano? Apakah sudah tercapai semuanya atau masih ada yang bisa dikatakan belum sempurna atau bahkan belum terrealisasi? Semuanya belum sempurna, Cynthia, karena kan apa yang menjadi program 100 hari kemarin itu kan peletakan fondasi. Artinya gini, kalau kita bicara pencapaian penerima manfaat KJP udah mencapai 700.000 gitu ya, dari 500.000 orang sebelumnya. Ini kan bukan artinya terus kita berhenti di 700.000, artinya kita akan menambah lagi. Jadi fondasinya itu udah terbentuk yang cukup baik, seperti menambah 200.000 penerima manfaat KJP. Kalau kita bicara soal transportasi misalnya, kan udah ada sekarang Bogor Blok M, PIK 2 Blok M, bahkan akan ada lagi rute-rute baru lain. Itu bukan sudah selesai, pasti akan bertambah lagi. Jadi kita nggak pernah mengatakan apa yang menjadi program itu semuanya sudah selesai dan sudah tercapai. Tidak ada yang semuanya belum tercapai maksimal, karena memang tujuannya adalah untuk supaya semua program ini kalau bisa menerima manfaat KJP misalnya mencapai jutaan. Kalau bisa orang-orang yang tidak bisa menembus ijazahnya ini semuanya sudah tertembus ijazahnya gitu. Bukan hanya 6.000 yang sesungguhnya itu kalau dibandingkan dengan pemerintahan provinsi lain misalnya atau sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi ada penembusan ijazah berjumlah 6.000 lebih. Tapi ke depan kan tentu masih ada warga yang membutuhkan, yang tentunya belum terdata, dan ini akan kita lanjutkan terus. Tetapi kita merasa apa yang sudah menjadi fondasi itu sudah cukup kuat. Dan tadi masukan dari Bung William sangat kita hargai, bahkan tadi pagi itu menjadi pembahasan di internal kita. Memang Pak Gubernur harus dipersepsikan juga turun ke bawah, walaupun tentunya tidak turun itu atau persepsinya tidak terlihat turun itu sebenarnya kan juga bekerja karena ada hasil-hasilnya yang bisa dipertanggungjawabkan melalui data. Tetapi kembali lagi, semua masukan termasuk hasil survei, termasuk dari teman-teman di DPRD, termasuk dari ormas, masyarakat, dunia usaha akan menjadi sangat masukan yang berharga dan kemudian bisa memperbaiki kinerja. Sebelum kita lanjutkan diskusi, ada Bang Rano yang menanggapi hasil survei Litbang Kompas, di mana Bang Rano ini bersyukur atas apresiasi publik di 100 hari kepemimpinan Pramono Anung dan dirinya sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Begini, kepuasan itu kan tolak ukurnya 100 hari. Kita punya program 100 hari dengan hanya 40 program. Kenapa cuma 60%, tidak menjadi 80%? Karena itu memang target pendek dalam 100 hari kerja kita. Dan semua terbuka. Alhamdulillah hampir 94% tercapai. Itulah menjadi tolak ukur Litbang Kompas membuat survei. Kita belum punya program yang panjang. Baru kita ada dalam RPJMD. Kita punya batas waktu 5 tahun. Nah, dalam waktu 5 tahun apa yang bisa kita kerja pertama? Jakarta itu kan klasik. Banjir, macet, kemudian polusi. Mas William, Bang Rano mengatakan cukup puas, tapi ada kontrol publik yang tentunya menjadi catatan kita bersama. Jika boleh memberikan kritikan, apa yang Mas William bisa berikan kepada pemerintahan Pramono Rano? Iya, memang popularitas satu hal, tapi
ada tolak ukur lain yang harus kita bisa ukur, misalnya apakah kemacetan ini akan berkurang, apakah polusi udara itu akan berkurang, apakah banjir itu nanti titiknya akan berkurang. Jadi popularitas, kepuasan masyarakat itu satu hal, tapi secara objektif kita juga bisa harus melihat apakah masalah-masalah klasik Jakarta itu bisa berkurang atau tidak. Misalnya satu hal mengenai kebijakan Mas Pram mengenai Trans Jabodetabek. Ini sangat bagus menurut saya ya. Kita tahu bahwa kemacetan itu tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga kota-kota di sekitar Jakarta. Tapi yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana keberlanjutan mengenai penganggaran dari Trans Jabodetabek gitu. Apakah Mas Pram, Pak Gubernur sudah bekerja sama dengan gubernur-gubernur sekitar Jakarta mengenai pembiayaannya gitu. Ya. Karena kan anggarannya besar, ya, tidak bisa hanya ditanggung oleh Jakarta. Jadi komunikasi dengan gubernur sekitar Jakarta juga penting. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di Jakarta yang sudah dilakukan oleh Mas Pram tentunya harus terus disempurnakan sehingga keberlanjutan. Baik, artinya Jakarta lebih baik lagi membutuhkan dari setiap pihak. Terima kasih Mas William Aditya Sarana dari anggota DPRD DKI Jakarta dan juga Mas Ciko Hakim sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.